Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novel Rizky Santoso dari kelas Pancasila 15 dengan NRP 50262111113. Dan saya di sini mahasiswa Departemen Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan serta mempresentasikan terkait karya ilmiah yang telah saya buat yang berjudul Implementasi Nilai Pancasila pada Perspektif Pendidikan Pancasila. Yang pertama, di latar belakang. Jadi di latar belakang ini menjelaskan terkait tentang Pancasila, bahwa Pancasila ini merupakan sebuah ideologi yang bersifat imperatif, yang mana semua warga Indonesia wajib taat kepadanya. Apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi hukum. Namun, apabila dilihat dari sisi kehidupan sehari-hari, Pancasila bersifat mengikat, yang berarti semua warga Indonesia terikat dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, agar dapat diwujudkan di kehidupan sehari-harinya. Namun, dalam hal ini tidak disertai sanksi hukum. Di era modern seperti saat ini, nilai-nilai Pancasila tetaplah penting untuk diterapkan, terutama di lingkungan sekolah dan perkuliahan, karena di lingkungan ini masih banyak didikan yang masih mengedepankan teori ketimbang penerapannya secara langsung, dan masih terbilang kurang ya. Melihat hal ini, para pelajar harus mulai diajari untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-harinya. Kemudian, melihat latar belakang yang sudah dijelaskan, didapatkan rumusan masalah seperti berikut ini. Yang pertama, apakah pendidikan Pancasila menunjang pemahaman para pelajar tentang Pancasila? Yang kedua, apakah para pelajar sudah mengerti mengenai nilai-nilai Pancasila? Dan yang ketiga, apakah para pelajar telah mengimplementasikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya? Lanjut ke tujuan penelitian. Yang pertama, yaitu untuk mengetahui pengaruh pendidikan Pancasila dalam menunjang pemahaman para pelajar tentang Pancasila. Yang kedua, untuk menghitung para pelajar yang sudah mengerti mengenai nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, untuk mengetahui implementasi nilai-nilai Pancasila pada kehidupan pelajar. Kemudian lanjut di dasar teori. Nah, di dasar teori ini ada beberapa poin. Yang pertama, pengertian Pancasila. Pancasila adalah suatu ideologi dan dasar negara Indonesia yang menjadi landasan dari segala keputusan bangsa dan mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila adalah dasar dalam mengatur pemerintahan negara Indonesia yang mengutamakan semua komponen di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian lanjut ke poin kedua, yaitu dampak Pancasila. Pentingnya Pancasila dalam kehidupan sehari-hari untuk mengatur tingkah laku yang baik dan buruk, serta yang mana harus diterapkan dan mana yang tidak. Melihat pentingnya hal tersebut, apabila Pancasila tidak diterapkan di kehidupan sehari-hari, maka akan menghasilkan sebuah dampak. Dampak yang terjadi jika tidak menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, bila disimpulkan ada 3 hal, yaitu kehidupan masyarakat yang dipenuhi konflik dan kondisinya tidak rukun. Kemudian dapat menimbulkan pelanggaran hak dan kewajiban. Kemudian menimbulkan rasa tidak aman dan tidak nyaman, serta kondisi masyarakat yang tidak tertib. Kemudian lanjut di Pancasila di era modern. Di era modern ini juga ditandai dengan kemajuan teknologi yang menimbulkan beberapa perubahan dalam kebiasaan masyarakat. Salah satu contoh dampak akibat dari era modern ini, masyarakat yang mengikuti tren dari negara lain dan transformasi budaya. Dalam kondisi ini, masyarakat sudah tidak mempedulikan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi dan pedoman hidup bagi rakyat Indonesia dalam perkembangan zaman tersebut. Sehingga banyaknya kasus-kasus yang membuat kehidupan bersama di Indonesia menjadi tidak teratur dengan adanya pengaruh dunia luar. Rakyat Indonesia sudah mulai merubah dasar dalam kehidupan bersama mereka, seperti mulai hidup secara individualis, tidak menghargai orang-orang di sekitar, berpakaian seperti orang barat, melakukan kegiatan-kegiatan dan kebiasaan orang luar dengan adanya perkembangan zaman tersebut. Penerapan Pancasila sebagai dasar kehidupan bersama di Indonesia wajib untuk diupdate dan diupgrade agar penyuluhan dan juga penerapan Pancasila di lingkungan masyarakat menjadi lebih fleksibel dan juga sesuai dengan adanya perkembangan zaman. Kemudian lanjut di peran Pancasila. Nilai-nilai Pancasila memiliki peran pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Dan menurut para ahli, peran Pancasila sebagai rujukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi antara lain Pancasila sebagai intellectual bastion, kemudian Pancasila sebagai common denominator values, kemudian Pancasila sebagai paradigma ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Kemudian yang terakhir, Pancasila di era modern. Peran pelajar khususnya mahasiswa dalam masyarakat dikenal sebagai agent of change, atau yang bahasa Indonesianya adalah agen perubahan. Mahasiswa merupakan penggerak perubahan ke arah yang lebih baik. Melalui pengetahuan, ide, dan keterampilan yang dimilikinya, mahasiswa bisa menjadi lokomotif kemajuan. Banyak contoh peran mahasiswa sebagai agent of change. Ketika Orde Baru tumbang di tahun 1998 lalu, gerakan tersebut dimotori mahasiswa. Hal inilah yang seharusnya selalu ditanamkan para mahasiswa baru ketika mulai berkuliah. Satu hal yang perlu diketahui yaitu abadi hanyalah perubahan, dan mahasiswa merupakan penggerak. Setelah dasar teori, dilanjut dengan metode penelitian. Di sini juga ada beberapa poin. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Jadi tempat yang saya ambil untuk melakukan penelitian ini tidak lain dan tidak bukan adalah lingkungan di sekitar kehidupan saya, yang mana bertetapan di Kabupaten Sidoarjo. Serta waktu pelaksanaan penelitian ini saya lakukan pada tanggal 13 sampai 18 Desember lalu. Kemudian poin yang kedua adalah prosedur penelitian. Dikarenakan adanya pandemi COVID-19 ini, maka saya dihimbau untuk tidak boleh keluar rumah atau membatasi sosialisasi. Dan itu sudah menjadi kebijakan pemerintah yang mana sehingga penelitian ini saya lakukan secara online, dan sistem penelitian yang saya gunakan berupa penilaian kuantitatif, yang mana saya menggunakan kuesioner pada responden sebagai indikator penilaian pada penelitian ini. Dan adapun prosedur dalam penerapannya sebagai berikut. Yang pertama ada persiapan, mana saya menyiapkan kuesioner yang berisi pertanyaan kepada responden. Kemudian setelah semua pertanyaan dibuat, saya mengubah semua pertanyaan tersebut ke dalam bentuk Google Forms. Kemudian saya mengajukan instrumen penelitian, yaitu berupa angket analisis mengenai tingkat pemahaman nilai-nilai Pancasila di kalangan pelajar, yang mana responden yang saya tuju sebanyak 25 orang. Kemudian yang kedua, pelaksanaan penelitian. Saya memberi analisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan mahasiswa kepada responden yang saya tuju. Kemudian yang ketiga, analisis. Data yang telah dimuat dianalisis sesuai dengan teknik analisis data yang saya gunakan. Kemudian yang keempat, kesimpulan. Kesimpulan didapat setelah mengetahui hasil kuesioner dari responden yang sudah saya tuju. Nah, kemudian di poin instrumen penelitian. Di sini saya sudah membuat beberapa pertanyaan yang nantinya akan saya jadikan kuesioner yang akan saya tujukan kepada responden yang sudah saya pilih. Nah, di sini bisa dilihat saya memiliki 5 pertanyaan yang setiap pertanyaannya itu memiliki keterkaitan terhadap pentingnya Pancasila, kemudian soal agent of change, serta penerapan Pancasila yang mungkin dilakukan atau tidak oleh para responden yang sudah saya tuju. Seperti itu. Kemudian lanjut ke hasil penelitian. Jadi dari kuesioner yang sudah saya buat tadi, yang sudah saya rupakan dalam bentuk kuesioner pada G-form. Nah, di sini didapatkan data sebagai berikut. Untuk yang pertama, apakah Anda sudah paham tentang nilai-nilai Pancasila? Dari data ini diperoleh nilai 92% atau sebanyak 23 responden dari 25 sudah memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
Dan 8% atau sebanyak 2 responden dari 25 belum memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kemudian lanjut ke pertanyaan, apakah edukasi Pancasila di sekolah maupun di kampus membantu Anda dalam memahami Pancasila secara lebih dalam? Dari data ini diperoleh nilai 80% atau sebanyak 20 responden dari 25 sudah merasa terbantu dengan edukasi Pancasila yang ada di sekolah maupun di kampus mereka. Dan 20% atau sebanyak 5 responden belum merasa terbantu dengan edukasi Pancasila yang ada di sekolah maupun di kampus mereka. Kemudian lanjut ke pertanyaan, apakah Anda telah mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan Anda? Dari data ini diperoleh nilai 88%, atau sebanyak 22 responden sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dan 12% atau sebanyak 3 responden belum menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan mereka. Kemudian lanjut ke pertanyaan, apa saja dampak negatif yang disebabkan karena tidak memperdulikan nilai-nilai Pancasila, kecuali, dari pertanyaan ini saya sudah menyediakan beberapa jawaban. Yang pertama, individualisme. Yang kedua, tidak menghargai orang-orang di sekitar. Dan yang ketiga, sikap toleransi. Dari data ini diperoleh nilai 100% atau sebanyak 25 responden dari 25 menjawab sikap toleransi. Dan 0% atau tak satu pun responden menjawab individualisme atau tidak menghargai orang-orang di sekitar. Dari data tersebut, jawaban yang tepat adalah sikap toleransi, sehingga semua responden menjawab dengan benar. Kemudian, untuk pertanyaan yang terakhir, sebagai pelajar, apakah Anda tahu apa itu agent of change? Apabila Anda tahu, apa Anda siap untuk menjadi agent of change? Dari data ini diperoleh nilai 84% atau sebanyak 21 responden dari 25 sudah mengetahui apa itu agent of change dan sudah siap untuk menjadi agent of change. Dan 16% atau sebanyak 4 responden belum mengetahui apa itu agent of change dan belum siap untuk menjadi agent of change. Nah, dari data-data tersebut dapat diambil kesimpulan yang mana sudah catat seperti halnya berikut. Jadi dari hasil penelitian dan kemudian analisis yang sudah saya lakukan, maka saya dapat memberikan kesimpulan sekaligus sebagai jawaban dari rumusan masalah yang mana mayoritas dari para pelajar sudah memahami nilai-nilai Pancasila, sudah terbantu dengan adanya pendidikan Pancasila, dan juga sudah mengimplementasikan Pancasila di kehidupan sehari-hari mereka. Seperti itu. Jadi, itu saja yang bisa saya sampaikan pada penjelasan terkait karya ilmiah yang sudah saya buat ini. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk melihat video yang sudah saya buat. Jadi cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.